Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirobbilalamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah, bukakanlah untuk kami pintu-pintu hikmah-Mu, dan curahkanlah rahmat-Mu kepada kami. Jadikanlah majelis ini penuh berkah dan mendekatkan kami kepadamu. Amin. Sahabat cerita dan makna hidup yang dirahmati Allah. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungannya. Pada episode kali ini, kita akan membahas sebuah konsep mendalam dalam Islam yang sering menjadi pertanyaan besar. Apa yang dimaksud dengan makrifatullah? Namun sebelum kita mulai, bagi sahabat yang belum menonton episode sebelumnya, kami mengajak untuk menelusuri video-video sebelumnya di channel ini, agar semakin luas wawasan dan hikmah yang kita dapatkan bersama. Tema episode 41, apa yang dimaksud dengan makrifatullah? Sahabat, makrifatullah adalah inti dari perjalanan spiritual seorang hamba dalam mengenal Allah dengan hati, akal, dan keyakinan yang mendalam. Ini bukan sekadar mengetahui, tetapi mengalami dan merasakan kehadirannya dalam setiap aspek kehidupan. Sahabat, secara bahasa, kata makrifat berasal dari bahasa Arab, marifah, yang berarti pengetahuan, pemahaman, atau pengenalan mendalam. Dalam konteks spiritual Islam, makrifat lebih dari sekadar mengetahui, tetapi mengenal dengan hati, merasakan dengan jiwa, dan menghayati dengan kesadaran penuh dalam sendi-sendi kehidupan. Dalam pengertian umum, makrifat sering diartikan sebagai pengetahuan mendalam tentang suatu hal, terutama yang bersifat spiritual atau filosofis. Berikut beberapa pandangan umum tentang makrifat. Dalam Islam, makrifat adalah tingkatan tertinggi dalam mengenal Allah setelah Islam, syariat, iman, akidah, dan ihsan, kesadaran spiritual. Makrifatullah, mengenal Allah, bukan sekadar memahami keberadaannya, tetapi juga menyadari kehadirannya dalam setiap aspek kehidupan. Dalam tasawuf, para sufi memandang makrifat sebagai perjalanan menuju pengenalan hakiki terhadap Allah. Makrifat tidak hanya melalui akal, tetapi juga hati yang bersih. Seorang yang mencapai makrifat akan melihat segala sesuatu sebagai manifestasi dari kebesaran Allah dan menjalani hidup dengan penuh ketawakalan dan keikhlasan. Dalam filsafat, makrifat sering dikaitkan dengan kebijaksanaan dan pemahaman mendalam yang tidak hanya berdasarkan fakta atau logika, tetapi juga intuisi dan pengalaman batin. Dalam kehidupan sehari-hari, makrifat bisa berarti kesadaran diri yang tinggi, seseorang yang memahami dirinya dengan baik, memahami tujuan hidupnya, dan menjalani hidup dengan penuh makna dan kebijaksanaan. Sahabat cerita dan makna hidup, secara umum, makrifat bukan hanya tentang mengetahui, tetapi mengenali dan mengalami. Dalam konteks Islam, makrifat bukan sekadar ilmu teoretis, tetapi kesadaran mendalam akan kehadiran dan kebesaran Allah yang tercermin dalam setiap langkah kehidupan di keseharian. Sahabat, beberapa literasi pandangan para ulama mengenai makrifat. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa makrifatullah adalah puncak perjalanan iman yang mengantarkan manusia pada kebahagiaan sejati, di mana hati menjadi saksi keagungan Allah. Ibnu Arabi mengungkapkan bahwa mengenal Allah berarti menghilangkan tirai keakuan dan memahami hakikat eksistensi sebagai bagian dari ketentuannya. Abu Yazid Al-Bustami mengatakan bahwa seseorang yang telah mencapai makrifatullah tidak melihat sesuatu kecuali melihat Allah di dalamnya.
Di dalam Al-Quran dan hadis ada banyak beberapa yang mendasari kepada hal ini. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah." Surah Muhammad, ayat 19. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Surah Az-Zariyat, ayat 56. Ayat-ayat ini menegaskan bahwa tujuan penciptaan manusia adalah untuk mengenal dan menyembah Allah. Makrifatullah dalam konteks ini berarti mengenali keesaan Allah, memahami kebesarannya, dan menguatkan keyakinan bahwa segala sesuatu di dunia ini adalah ciptaannya. Disampaikan juga di dalam beberapa hadis. Rasulullah bersabda, "Barang siapa mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya." Dalam hadis qudsi, Allah berfirman, "Aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi, aku ingin dikenal, maka aku menciptakan makhluk." Sahabat, hadis ini menunjukkan bahwa mengenal Allah berawal dari mengenal diri sendiri. Seseorang yang merenungi keterbatasannya akan menyadari bahwa semua kekuatan dan kehidupan berasal dari Allah. Hadis qudsi juga menegaskan bahwa tujuan penciptaan adalah agar manusia mengenal Sang Pencipta dan menyadari kehadirannya dalam setiap aspek kehidupan. Untuk lebih memahami, mari kita salami kalimat dari siapa yang mengenal dirinya, maka mengenal Tuhannya. Mengenal diri berarti memahami keterbatasan dan ketergantungan kita kepada Allah. Mengikis ego dan menyadari bahwa segala sesuatu berasal darinya dan kembali kepadanya. Merenungi tanda-tanda kebesaran Allah dalam diri, seperti akal, hati, dan kehidupan. Merenungi dan mengalami dengan kesadaran yang namanya hamba Allah, bahwa dengan menelaah kejadian diri baik secara fisik ataupun hal-hal yang menyangkut jiwa, spiritual, fisiologi atau keinginan, kehendak, dalam setiap aktivitas yang berujung kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalan untuk menempuh makrifat ini telah dikonsep dalam bentuk ketaatan yang menjadi nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat, melalui konsep makrifatullah dalam Islam, iman, dan ihsan. Islam mengamalkan rukun Islam dengan kesadaran bahwa semua ibadah mendekatkan kita kepada Allah. Iman mengimani Allah dengan keyakinan penuh tanpa keraguan. Ihsan menyembah Allah seolah melihatnya atau menyadari bahwa Allah selalu melihat kita. Dapat diambil contoh perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Dalam diri sendiri, berzikir dan merenungi ciptaan Allah. Sehingga dalam perenungan yang mendalam dengan menelusuri kejadian terjadinya sesuatu atas izin dan kuasa Allah, sehingga tidak mudah marah, karena sadar semua diatur olehnya. Dan menambah bersyukur dalam setiap keadaan. Dalam sosial, dapat terlihat dari bersikap lemah lembut kepada sesama, dan membantu orang lain dengan niat karena Allah. Dalam berlaku pun tidak menjadi sombong, karena semua yang kita miliki adalah titipan. Sahabat, cerita dan makna hidup. Dalam memahami konsep makrifatullah, ada dua kelompok yang bisa kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang ingin dikatakan makrifat, dan orang yang menjalankan Islam, iman, dan ihsan dengan baik tetapi tidak menyadari bahwa itu adalah bentuk makrifat. Dan ada juga yang menjalankan keduanya. Tujuan ini bukan untuk menilai seseorang, namun sebagai pengingat khususnya bagi diri sendiri yang menyampaikan, dan mudah-mudahan menjadikan pembelajaran bagi kita semua. Sahabat, orang yang ingin dikatakan makrifat, kelompok ini biasanya memiliki dorongan untuk menunjukkan kepada orang lain bahwa dirinya telah mencapai tingkatan makrifat. Biasanya ciri yang bisa ditemukan, cenderung ingin diakui dan dihormati atas pemahamannya tentang ketuhanan. Mengutamakan aspek pengetahuan dan teori tanpa diimbangi dengan pengamalan yang nyata dalam kehidupan sehari-hari.
merasa lebih tinggi dari orang lain karena menganggap dirinya memiliki pemahaman spiritual yang lebih dalam. Bisa jadi kurang dalam menjalankan syariat, karena merasa sudah berada pada tingkatan lebih tinggi. Kadang terjebak dalam istilah dan retorika, tetapi kehidupannya tidak mencerminkan sifat rendah hati dan kepasrahan kepada Allah. Pendekatan ini bisa berbahaya karena bisa menyeret seseorang ke dalam kesombongan spiritual, ujub, yaitu merasa lebih dekat dengan Allah dibandingkan orang lain. Padahal hakikat makrifat justru menuntut seseorang semakin rendah hati. Sahabat selanjutnya, orang yang menjalankan Islam, iman, dan ihsan tanpa menyadari bahwa itu adalah makrifat. Kelompok ini mungkin tidak pernah mendalami istilah makrifat, tetapi kehidupannya mencerminkan hakikat dari makrifat itu sendiri. Beberapa ciri mereka: menjalankan Islam dengan istiqomah, tanpa merasa perlu pamer atau mencari pengakuan dari orang lain. Memiliki keimanan yang kokoh dan selalu merasa cukup dengan Allah dalam segala hal. Menerapkan ihsan dalam kehidupan, yaitu beribadah dan beramal seolah-olah selalu dalam pengawasan Allah. Sikap rendah hati dan tidak merasa lebih baik dari orang lain. Sadar bahwa segala sesuatu berasal dari Allah dan kembali kepadanya, sehingga mereka tidak mudah kecewa, marah, atau terlalu bergantung pada dunia. Mengutamakan adab dibanding sekadar ilmu, karena mereka lebih memilih diam dan bertindak dengan akhlak daripada banyak berbicara tetapi kosong dari keteladanan. Seseorang dalam kelompok ini mungkin tidak menyadari bahwa dirinya telah menjalankan makrifat, tetapi dari sikap, perilaku, dan ketulusannya dalam beribadah, ia telah mencapai tingkatan yang lebih tinggi daripada orang yang hanya membicarakan makrifat tanpa mengamalkannya. Sahabat selanjutnya, orang yang memahami makrifat dan syariat dalam rangka dakwah. Seorang dai atau pendakwah yang memahami makrifat, pengenalan mendalam kepada Allah, sekaligus syariat, hukum-hukum Islam, memiliki keistimewaan dalam menyampaikan ajaran Islam. Berikut adalah beberapa peran dan keunggulannya dalam dakwah. Menggabungkan pemahaman lahir dan batin. Orang yang memahami makrifat dan syariat tidak hanya mengajarkan hukum Islam secara tekstual tetapi juga menghidupkan ruh spiritual dalam dakwahnya. Ia tidak hanya mengajarkan bagaimana cara beribadah, tetapi juga mengapa ibadah itu penting dan bagaimana membangun hubungan yang lebih dekat dengan Allah. Dakwah yang menyentuh hati dan akal. Dakwah yang hanya berbasis syariat mungkin cenderung formal, menekankan peraturan dan hukum. Sedangkan dakwah berbasis makrifat lebih menekankan aspek kesadaran batin dan pengalaman spiritual. Dakwah berbasis syariat menjelaskan kewajiban salat. Dakwah berbasis makrifat mengajak orang untuk memahami hikmah salat agar ibadahnya bukan hanya rutinitas, tetapi sumber ketenangan jiwa. Pendakwah yang memahami keduanya akan menyampaikan ajaran Islam secara komprehensif, menyentuh akal sekaligus hati, sehingga lebih efektif dalam menyentuh berbagai lapisan masyarakat. Menjadi teladan dalam akhlak dan kesadaran spiritual. Orang yang menjalankan Islam, iman, dan ihsan, serta memahami makrifatullah akan menjadi cerminan Islam yang hidup. Dakwahnya bukan hanya lewat lisan, tetapi juga keteladanan akhlak. Ia tidak hanya menyuruh orang lain untuk sabar, tetapi juga mencontohkan bagaimana bersabar dalam ujian. Ia tidak hanya mengajarkan tawakal, tetapi juga menampilkan sikap pasrah kepada Allah dalam kesehariannya. Dakwah dengan pendekatan yang luas. Pemahaman makrifat membuat seorang dai lebih bijaksana dan fleksibel dalam berdakwah. Ia tidak memaksa seseorang untuk langsung berubah, tetapi mengarahkan dengan kasih sayang. Misalkan, alih-alih menegur dengan keras seseorang yang lalai salat, ia akan mendekati dengan lembut, memberi pemahaman bahwa salat adalah cara berkomunikasi dengan Allah,
yang akan membuat hati tenang dan hidup lebih bermakna. Menyeimbangkan dunia dan akhirat. Orang yang memahami makrifat dalam dakwahnya akan mengajarkan bahwa Islam tidak hanya tentang akhirat, tetapi juga bagaimana menjalani hidup di dunia dengan benar. Ia akan membimbing umat agar sukses secara spiritual, sosial, dan ekonomi, tanpa terjebak dalam materialisme. Sahabat cerita dan makna hidup, pendakwah yang memahami makrifat dan syariat akan memiliki dakwah yang lebih luas, mendalam, dan menyentuh hati umat. Ia mampu menyampaikan Islam bukan hanya sebagai aturan, tetapi juga sebagai jalan menuju kebahagiaan sejati, dengan pemahaman yang mendalam, kasih sayang, dan keteladanan nyata. Memberikan pemahaman berbagai jalan dalam beribadah, sehingga menjadi ringan dan timbul keikhlasan. Orang seperti inilah yang biasanya menjadi sosok guru spiritual yang dicintai dan dihormati, karena ilmunya bukan sekadar teori, tetapi hidup dalam dirinya. Sahabat cerita dan makna hidup, makrifat bukan hanya tentang pengetahuan, tetapi tentang kesadaran batin, ketundukan hati, dan penerapan dalam keseharian. Ada banyak orang yang membicarakan makrifat, tetapi tidak menjalankan esensinya. Sebaliknya, ada juga orang yang menjalankan Islam, iman, dan ihsan dengan baik, tanpa menyadari bahwa itu adalah makrifat, dan merekalah yang sebenarnya telah mencapai makrifatullah dengan cara yang paling murni dan alami. Dalam perilaku kehidupannya menjadikan contoh tauladan yang baik, dakwah, panutan untuk diikuti. Maka, hakikat makrifat bukanlah tentang siapa yang lebih tahu, tetapi siapa yang lebih mengenal dan mengakui kebesaran Allah dalam setiap aspek kehidupannya. Sahabat cerita dan makna hidup, demikianlah pembahasan kita tentang makrifatullah. Semoga kita semua termasuk golongan orang-orang yang mengenal Allah dengan hati yang bersih dan iman yang kokoh. Intisari dari episode ini, mengenal Allah bukan hanya melalui ilmu, tetapi juga melalui pengalaman hidup, perenungan, dan ketakwaan yang terus-menerus kita tingkatkan. Selalu bermuhasabah diri, memohon ampun dan bimbingan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap detik kehidupan. Sahabat, kita akhiri pertemuan kita dengan berdoa bersama. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah, limpahkanlah rahmat dan hidayah-Mu kepada kami. Jadikanlah ilmu ini bermanfaat, tambahkanlah pemahaman kepada kami, dan jadikanlah kami hamba yang selalu mendekat kepadamu. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa sahabat untuk mendukung channel cerita dan makna hidup, dengan menyukai dan mengikuti, tekan lonceng subscribe, kemudian bagikan video ini agar banyak lagi yang mendapatkan manfaat dan kebaikan. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astagfiruka wa atuubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.